Shalom. Shalom. Tema kita hari ini adalah anugerah Bapa yang besar. Oleh karena itu kita baca Yohanes 3 ayat 16 ini bersama-sama. Yuk, 3, 2, 1. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Ingat sekali lagi, dapat. Kalau di terjemahan yang lama, memperoleh. Kenapa ini dapat? Sesuai dengan iman. Siapa yang beriman kepada Yesus Kristus dapat hidup yang kekal. Jadi walaupun Tuhan mengasihi dunia ini, Bapa kita mengasihi dunia ini, tapi hanya yang diselamatkan itu hanya yang percaya. Hanya yang percaya kepada Yesus Kristus atau Yesus HaMashiach sebagai apa? Tuhan dan Juru selamanya. Ada amin? Itu dulu yang penting bagi kita. Nah, karena begitu besarnya, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, jadi Tuhan kita, Bapa kita itu sungguh-sungguh mengasihi dunia ini. Dia tidak mau bedakan suku, agama, warna kulit, berat badan, tinggi badan. Jadi yang pendek jangan merasa rendah hati, yang tinggi jangan merasa bangga. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak melihat kita dari warna kita ganteng atau jelek. Semua kita ganteng yang laki-laki di hadapan Tuhan, amin. Yang wanita semua cantik di hadapan Tuhan, ada amin. Karena nanti akan diubahkan, fisik ini akan diubahkan di surga. Sebelum sampai ke surga diubahkan dalam tubuh yang baru. Supaya apa? Tidak binasa. Maka supaya dunia tidak binasa, jalan keluarnya apa? Dia menganugerahkan putranya yang tunggal. Nah, walaupun putranya yang tunggal itu yang kita udah bahas kemarin sudah datang ke dalam dunia menjadi basar, tapi kalau enggak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kayaknya kebesarannya. Lepas saja ya mainnya ya. Suaranya udah besar, pakai mic lagi, lama-lama gedung ini pecah. Talenta ya. Ada cara kedua, yaitu putranya yang telah menjadi basar harus percaya kepadanya sebagai apa tadi? Tuhan dan Juru Selamat. Nah, orang yang sudah percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat menerima pengampunan, sehingga kita bukan orang berdosa lagi, tapi kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Apa buktinya? Apa buktinya? Anugerah Bapa itu besar. Yang pertama, tentu saya nggak mau baca ayat-ayat ini di atas, tapi Paulus dia bilang, Paulus seorang rasul Yesus Kristus melalui kehendak Elohim kepada orang-orang kudus. Jadi kita ini orang-orang kudus. Kita ini orang-orang kudus. Dia jelaskan kepada jemaat di Efesus bahwa Bapa kita itu mengasihi dunia ini. Dia mau relakan anaknya yang tunggal, dirinya sendiri, untuk rela menjadi manusia. Dan dari Tuhan Yesus Kristus terberkatilah Elohim dan Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani. Coba, mari kita lihat ini. Ini penting ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Yang ini. 3, 2, 1. Yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di alam semesta, di dalam Kristus. Penting nggak kalimat itu? Kita diberkati melalui apa? Yesus Kristus. Di mana? Di alam semesta, di dunia ini. Jadi jangan kejar-kejar dulu berkat yang di surgawi. Kejar berkat yang di dunia, di dalam Yesus Kristus. Jadi orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus di dunia ini diberkati. Secara apa? Jasmani. Jangan cuma bilang gini, aku mau mencari rohani Pak Pendeta. Aku rohani Pak Pendeta.
Karena aku pendeta, aku harus rohani. Kan jauh cara kita ya. Ini kan lebih 2 meter. Supaya lebih bebas. Ini khotbah hari ini kan khotbah akhir tahun. Jadi saya sudah izin sampai jam 4 baru selesai khotbah sama pemilihan. Jadi gimana kita diberkati tadi? Diberkati di mana? Di alam semesta. Katakan amin. Amin. Aku diberkati di alam semesta ini. Amin. Amin. Untuk menyambut tahun 2022, Tuhan telah menyediakan berkat bagiku. Amin. 2 kali lipat lebih besar dibanding dengan tahun 2021. Tahun 2022 segala sakit penyakit disirnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi ini persiapan khotbah hari ini juga persiapan untuk menerima perjamuan kudus tanggal 2 Januari. Dan itu tetap ada kasihnya. Di dalam kasihnya tidak ada cacat. Makanya jangan kita bercacat di dalam setiap langkah kita. Kita lanjut. Lihat itu. Kalimat ini sangat aku sukai. 1, 2, 3. Memilih kita di dalam dirinya. Bukan di luar dirinya. Dia memilih kita di dalam dirinya. Ini anugerah itu. Dia membawa kita, dia membawa orang percaya kepadanya ke dalam dirinya. Di mana dirinya? Di dalam surga memenuhi seluruh dirinya Tuhan itu. Bahkan di alam semesta memenuhi seluruh dunia ini. Bahwa kalau alam semesta itu hanya sebesar kelereng di telapak tangannya Bapa Surgawi. Jangan cuma diambukan dong. Tapi katakan amin. Ini gak ada unsur pemaksaan kata-kata amin ini ya. Ayat 4, sebagaimana dia telah memilih kita di dalam dirinya sebelum permulaan dunia untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya di dalam kasih ini Efesus tadi. Tapi itu sudah diatur sebelum dunia dijadikan. Dia sudah memilih kita. Nama kita sudah terlebih dahulu dicatatnya. Tapi siapa nama yang belum percaya kepada Yesus dihapuskannya. Jangan sampai nama kita dihapus dalam buku kehidupan. Sebelum permulaan dunia. Ayat Efesus pasal 4 berbicara tentang apa? Pada awalnya ada firman, dan firman itu adalah firman bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim ini. Kejadian 1 dan pasal Yohanes pasal 1 dengan ayat 1 persis sama. Itu hanya dipindahkan saja ke kitab Yohanes. Kalau saya bacakan Kejadian pasal 1 itu dalam bahasa aslinya begini. Beresit bara Elohim it hasamayim et haaret tohu wabohu merakefe al-panai. Beresit bara itu Tuhan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu artinya bara. Ini ayatnya. Nah, kalau di dalam kita ini dia yang saya sebutkan tadi. Beresit haya hadafar berhadapar haya. Awalnya adalah firman, dan firman itu sudah menjadi daging, sudah menjadi manusia. Karena itu dalam ketulusan. Kenapa? Karena firman menjadi dagingnya, kita hadapi daging, bukan roh. Kita hadapi daging di dalam diri Yesus Kristus. Nah, ini dia dafar, ini firman. Dafar ini dari sorga kembali ke sorga, menjadi daging manusia. Ia ada di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Kita lanjut. Itu dasarnya di dalam Alkitab. Yohanes 1 ayat 14. Kita lanjut. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini dia. Bapa mengeluarkan firman, mengucapkan firman kepada anaknya, Putra, jadi basar, jadi daging.
yang ada di dalam roh. Ini adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Tetapi pribadi Bapa beda, pribadi Anak beda, pribadi Roh Kudus itu berbeda. Itu yang disebut dengan Tritunggal. Nah, saya memberikan pemahaman kepada kita seperti itu. Ini Bapa mengucapkan firman-Nya. Begitu dia mengucapkan firman menjadi daging, yaitu anak. Dabar menjadi basar. Dabar menjadi basar. Firman menjadi daging. Di dalam roh. Ada amin. Jadi kita jangan takut karena kita ada di dalam roh. Jangan takut untuk menghadapi situasi kondisi apapun. Kenapa? Karena kita di dalam roh. Sebab Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang Taurat tidak mampu, yang oleh dia selalu menjadi lemah karena daging. Kita ini lemah karena daging. Kita menghadapi daging basah dengan mengutus putranya sendiri dalam keserupaan dengan daging dosa. Jadi makanya daging dosa ini sering berbuat dosa. Dan sehubungan dengan dosa telah menghukum dosa di dalam daging. Dia hukum dosa di dalam daging. Siapa? Dia hukum dosa itu di dalam diri Yesus Kristus. Dan akibat penghukuman yang diterima oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya kepada Dia tidak dihukum. Seharusnya kita yang dihukum di atas kayu salib, tetapi kita menerima pengampunan, sehingga kita tidak disebut lagi orang berdosa. Kita lanjutkan. Yang kedua, tadi memilih kita di dalam dirinya. Sekarang Dia menjadikan kita kudus. Setelah Dia memilih kita di dalam dirinya, Dia sendiri menjadikan kita menjadi kudus. Jangan masuk ke dalam kelompok manusia ini, karena kita sudah kudus. Ada amin? Siapa manusia yang tidak boleh kita dekati? Karena pergaulan yang buruk, pergaulan yang jahat merusak pergaulan yang baik, kebiasaan yang baik. Sekali lagi, ini perintah, ini larangan. Jangan masuk ke dalam kelompok manusia ini. 2 Timotius 3 ayat 2 sudah dibahas oleh hamba Tuhan. Ya, baik. Yaitu apa? Karena manusia akan menjadi pencinta dirinya sendiri, pencinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus. Makanya patuh kepada orang tua yang cinta akan Tuhan. Damai. Dengarkan. Jangan anak-anak muda melawan orang tua. Sejelek apapun orang tua kita, tapi dia sebelum kita jadi, dia udah doakan. Dia udah doakan kita. Udah ada di dalam perut ibu, didoakan, tunggu tangan. Tidak mau berdamai, penuduh, tidak kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim. Gak perlu saya mau bahas ini. Tapi apa? Masuk kepada kelompok manusia ini. Tetapi masuklah kelompok manusia ini. Holiness unto the Lord. Ya, biar dia anggap keren dikit lah, walaupun gak ngerti bahasa Inggris kan. Nanti perlu boleh mengajari gembalanya untuk berbahasa Inggris dengan benar. Amin dan haleluya. Holiness unto the Lord. Apa itu? Kudus bagi Tuhan. Kudus bagi Tuhan. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka juga dikuduskan dalam kebenaran. Siapa yang mengatakan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya pun mereka dikuduskan dalam kebenaran? Ya, itu yang mengatakan itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya jangan main-main dengan kekudusan. Dia udah menguduskan diri kita. Siapa mereka? Yaitu kelompok manusia yang menguduskan diri, yang cinta, haus, gelisah. Kalau nggak ada ibadah gelisah, kalau nggak doa gelisah, kalau nggak baca firman Tuhan gelisah, kalau nggak berbuat baik dia gelisah. Tapi begitu dia berbuat baik, dia merasa bersyukur kepada Tuhan.
Dan dia lupa bahwa dia pernah berbuat baik untuk si A, si B. Tapi orang yang pernah menerima kebaikan tidak pernah dan jangan pernah melupakan kebaikan sekecil apapun dari seseorang. Tapi berjuang dan berusahalah melupakan kita pernah berbuat baik kepada seseorang itu. Sekali lagi, jangan pernah melupakan kebaikan sekecil apapun dari siapapun. Tapi berusahalah untuk melupakan pernah melakukan kebaikan baik. Beda ya? Tidak perlu saya jelaskan pengertiannya. Karena itu Yesus pun telah menderita di luar pintu gerbang supaya dia dapat menguduskan umat melalui darahnya sendiri. Ini getaran karena ada truk di depannya lewat. Kalau di Padang begitu getar ini, kita udah lari ke bawah atau lari ke atas, paling atas. Ini pasti gempa, begitu. Langsung chemistry-nya getaran itu langsung masuk. Mas dua lagi. Menetapkan kita, tadi kita masuk ke kelompok orang yang suka menguduskan dirinya. Tapi orang yang berbuat pergaulan buruk, kita jauhkan diri kita. Menetapkan kita sebagai anak adopsi. Jadi dia telah mengadopsi kita menjadi anak. Yohanes 1 ayat 12. Siapa yang percaya kepadanya diberikan kuasa, diberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Bapa di surga, untuk menjadi anak Tuhan. Jadi kita ini anak Tuhan, bukan anak setan. Hanya dua orang manusia di dunia ini, anak Tuhan atau anak setan. Kalau anak Tuhan suka ke gereja yang benar, tapi kalau anak setan suka ke diskotik. Seperti itu. Di sini semuanya anak-anak Tuhan. Ada amin? Haleluya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang telah Bapa berikan kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Elohim. Itu sebabnya dunia tidak mengenal kita, karena dunia tidak mengenal Dia. Lihat betapa besar kasih Bapa pada kita. Ayo dong. Tahu lagunya kan? Kita disebut anak Bapa. Kalau dulu kita disebut anak Allah. Begitu. Bukan saya anti loh itu, tapi kita menghormati nama Tuhan agama lain. Bukan anti. Kita punya nama Tuhan sendiri. Namun betapa banyak orang yang telah menerima Dia, kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang siapa? Yang percaya dalam namanya, nama Yesus. Ini betapa banyak dasar-dasar ayat firman Tuhannya. Kita lewati dasar-dasar itu. Yang terakhir, merahmati kita. Ditebus melalui darah Yesus Kristus yang telah lahir di Bethlehem, lalu kemudian disalibkan di atas bukit Golgota, dan kemudian masuk ke dalam dunia orang mati dan bangkit, kemudian naik ke surga pada hari yang naik ke surga pada hari yang salah, bangkit pada hari yang ke tiga. Haleluya. Sekali lagi, hati-hati, jangan amin-amin semua. Bangkit pada hari yang ke tiga. Naik ke surga pada hari ke-40. Roh Kudus turun pada hari ke-50. 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Amin. Udah betul ya? Iya. Hati-hati, sengaja tadi. Diberi hikmat dan kebijaksanaan. Itu dasarnya Salomo meminta hikmat. Dan orang Israel diberi segala berkat rohani di alam semesta di dalam Kristus. Tadi kita sudah bahas di atas. Jadi sekarang kesimpulannya, apa buktinya? Bukti kasih Bapa pada kita apa? Ada 4.
Satu, kita ucapkan bersama-sama. Satu, memiliki kita di dalam diri. Yang kedua, menjadikan kita kudus. Keempat, menetapkan kita sebagai anak adopsi. Dan yang keempat, merahmati kita di dunia ini. Ada amin? Amin. Diberkati? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman adalah kebenaran yang mengajarkan